tentang toharoh. Anak IAIN ditanya mandi jinabat niatnya apa? Jawabannya begini, saya niatnya dalam hati Pak. Ya saya kan nguji, ya saya kan nguji lah, saya nggak bisa baca hatimu. Maka apa? Saya minta niatnya kayak apa? Nggak bisa jawab Pak. Saya niatnya dalam hati. Ya nggak saya lulusin. Kalau saya nguji niat, ya niat mandi jinabat. Ayo diucapkan gitu. Nah itu perlu saya sampaikan Pak. Jadi kalau soal nyiram-menyiram, basah-membasahi mah bisa lah, lagu dangdut ada basah ada lagunya gitu, tapi niatnya kan kagak ada, perlu diajarkan begitu. Wa amal wudu, dan adapun wudu, faqala, lalu berkata siapa? Ibnu Abdul Barri, Abdullah bin Abdul Bar, innahu, sesungguhnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ma shalla qattun illa bi wudu'in. Las ma shalla namanya manafi, ma shalla tidak sholat sama sekali, kotun itu sama sekali. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa biwudu'in, melainkan dengan wudu. Nah ini juga sama. Nanti muncul misalnya, memang sholat itu harus wudu, tapi pertanyaannya apakah setiap sholat kudu wudu, atau wudu itu bisa untuk beberapa sholat? Itu debat juga itu nanti kan itu ya. Ya kalau kita hanya paham itu, pokoknya sholat harus wudu, ya nggak apa-apa itu sebagai hudalinas. Tapi kita kudu paham itu. Ini sholat itu untuk maghrib misalnya, saya wudu maghrib, bisa nggak untuk wudu isya? Boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Kita orang Syafi'i. Orang Syafi'i. Kalau Imam Malik? Kalau Imam Malik? Imam Malik sama kayak Imam Syafi'i. Siapa ya? Ada salah satu madhab itu yang artinya harus wudu, ganti sholat ya, itu sudah kadaluarsa. Udah kadalu. Jadi wudu maghrib untuk isya itu udah kadaluarsa, wudu lagi gitu. Ada expirednya. Nah untung kita madhabnya Syafi'i. Kan nanti perdebatan itu kan, itu perdebatan lagi nanti ini. Ya, kamu kok nggak wudu ya? Karena Syafi'i, saya kan masih belum batal gitu. Gimana? Menurut mazhab Syafi'i misalnya bahwa itu ada asdori, kali sholat nabi misalnya. Ya. Ya dalam hal ini kan Imam Syafi'i punya metode. Imam Syafi'i punya metode dan melafalkan yang begitu itu menyalahi metode. Gitu, menyalahi metode. Menyalahi metode kan gitu. Ya, menyalahi metode. Oke, lanjut. Wa qala berkata Ibnu Abdul Bar, wa hada, dan bermula ini penjelasan innahu alaihi salatu wasallam ma shallaqatun illa biwudu'in ma la yajhiluhu alimun, ma adalah urusan la yajhiluhu alimun, ya la yajhiluhu alimun, yang tidak bodoh. Siapa alimun? Orang pintar. Artinya apa? Semua sudah paham. Semua sudah paham bahwa memang sholat iya kudu wudu, itu sholat kudu wudu. Wajazima, ya, Ibnu Hazmin, dan menduga kuat siapa? Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm itu penganut madhab Ahmad bin Hambal. Ibnu Hazm itu yang paling ketat. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu sebetulnya bukan ketat-ketat amat Pak. Jadi orang Indonesia itu kadang-kadang yang ngomong saya itu madhabnya Salafi itu madhabnya apa? Ahmad bin Hambal. Padahal bukan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu orangnya longgar-longgar juga sebetulnya. Tapi pengikutnya memang modelnya begitu. Nah, kenapa? Kurang piknik. Nah, saya ya kalau maaf ya kadang ya bukan berarti saya kurang ajar ya, kurang piknik Pak. Kalau Imam Syafi'i sering piknik, karena jalan kemana-mana, pengalamannya luas. Maka apa? Longgar. Kalau murid-muridnya Ahmad bin Hambal ini, mohon maaf ya, kayak Ibnu Hazm ini modelnya kayak tailor Pak, tukang jahit. Jadi, oh ini terlalu longgar, akhirnya Pak diketatin. Nanti muncul muridnya lagi, ya seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim, wah ini terlalu ketat, longgarin lagi, gitu. Nanti muncul lagi Ibnu Taimiyah, longgarin lagi. Muncul bin Bas, ketatin lagi, gitu. Abdullah bin Wahab ketatin lagi. Jadi modelnya begitu Pak, kurang piknik. Ya. Jadi modelnya pokoknya, jadi kalau digambarkan itu makanya Pak, Bapak kalau belajar
Ya saya kalau belajar kaidah fikihnya orang Ahmad bin Hambal itu banyak yang nggak konsisten. Nah, banyak yang nggak beda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu konsisten Pak. Makanya ada namanya kaidah usuliyah, kaidah fikihah. Itu tokoh-tokohnya siapa? Kaidah usuliyah fikihah itu banyakan dari madhab Syafi'i. Kenapa? Karena sudah melakukan eksperimen, dari hasil eksperimen muncullah al-umur bimaqasidiha. Setelah melakukan eksperimen al-umur biwasailiha. Eksperimen dilakukan sehingga mohon maaf perkembangannya luar biasa itu. Kaidah usul yang cuma 5, kan kaidah usul awalnya cuma 5. Kaidah fikih ya. Pertama apa? Al-umur bimaqasidiha. Bukan deh, al-yakin la yuzalu bisak. Al-yakin la yuzalu bisak di tangan madhab Syafi'i jadi macam-macam. Jadi macam-macam. Ad-dararu yuzal. Itu dalam madhab Syafi'i muncul macam-macam. La dororo wala dhiroro. Itu nanti muncul dari la dororo wala dhiroro muncul tadi yang saya Bapak sebutkan itu. Kaidah darurat itu muncul banyak banget di tangan madhab Syafi'i. Al-adah muhakamah itu muncul banyak lagi di tangan orang Indonesia, kiai Indonesia. Artinya dinamis. Dan itu modelnya adalah karena hasil eksperimen. Ini kalau ngajarin metodologi penelitian begini Pak, saya sampaikan begini. Kalau madhab yang lain itu Pak, itu modelnya adalah deduktif. Turunan begini, dari atas begini buat ngantem rata. Wush. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, deduktif, induktif. Jadi nanti bentuknya ada spidol enggak Pak? Nih, biasanya nih ya, biar mantap tuh. Kayak kuliah Pak. Biasanya Pak ada meja. Loh itu ada spidol Pak. Nah, jadi kalau digambarkan begini Pak, madhab kalau Imam Syafi'i itu modelnya kalau kita belajar ini kan begini nih. Ini namanya deduk. Ayat Al-Qur'an begini cuma mohon maaf tadi ada yang bilang 120, ada yang bilang 500. Itu buat menghukumi seluruh persoalan manusia dari A sampai Z. Yang bilang bahwa semua masalah manusia, kehidupan manusia diatur Al-Qur'an, itu artinya dia pola pikirnya deduktif. Jadi ayat hadis ya, ayat Quran hadis itu untuk menghukumi A sampai Z. Maka dipaksa-paksa ditarik-tarik kadang-kadang itu. Kadang-kadang ditarik-tarik. Kan kalau ini ke sini pasti lurus, Pak. Karena ini kalau ini pas ini. Ini yang namanya mubayyin. Tapi kalau sudah begini nih, apalagi nanti sampai begini nih, bayang-bayang ini ya. Ini sudah mujmal. Kalau Imam Syafi'i enggak? Imam Syafi'i itu ya begini, ya begini. Masuk lingkaran inilah yang melahirkan metodologi cara Imam Syafi'i. Jadi yang di sini ini nggak dianggap, ini nggak dianggap, ini nggak dianggap, ini nggak dianggap, ini dianggap. Walaupun mungkin di sini nanti ada dalilnya, di sini ada dalilnya, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Tapi yang dipakai yang di sini saja. Kalau digambarkan gini Pak ya, nih. Nah, ini dari fakta, dari masalah di lingkungan kita, kehidupan nyata. Ini nas. Ini cara berpikir Syafi'i itu begini. Ini sini, ini ke sini. Tapi nggak cukup. Kenapa? Ini kalau sudah ke sini udah kejauhan, Pak. Tapi kalau ini kan kadang-kadang ditarik-tarik. Paham Pak maksudnya? Untuk ayat ini nanti ditarik-tarik sampai ke sini-sini kan. Wah, bias nanti. Maka Imam Syafi'i ada namanya nanti istiqra dari sini nih. Yang dipakai yang di sini doang. Ini nggak kepake, ini nggak kepake, ini nggak kepake, ini nggak kepake. Kenapa? Terlalu bias. Makanya khazanah fikih itu banyak kan ya. Kalau nggak di Abu Hanifah ya Imam Syafi'i. Kalau dua yang lain nggak terlalu banyak Pak, nggak terlalu banyak. Tapi kalau Syafi'i sama Abu Hanifah itu kitab masalah fikih itu bisa kontaineran Pak. Kalau dikumpulin semua itu bisa berkontainer. Tapi kalau Ahmad bin Hambal paling-paling kalau dikumpul ya satu kontainer nggak habis. Masih lega, masih lega. Karena tadi modelnya tadi, wah longgaran cekakin, terlalu cekak longgarin gitu model. Nah itu salah satunya Ibnu Hazm. Sampai nanti ada Abu Dawud Al-Zahiri itu lebih ketat lagi. Abu Dawud Al-Zahiri itu lebih ketat lagi. Itu kalau ibarat kata model tailor itu tukang bikin celana street. Jadi celana itu harus sesuai dengan badan kita. Kalau Imam Syafi'i kan enggak. Wah kalau begitu malah enggak nyantai. Makanya apa? Kiai NU itu senang longgar-longgar sarungan tuh. Nah kalau yang model jidatnya hitam-hitam itu pengennya itu yang ketat-ketat tadi. Yang potongan baju harus
ketat sesuai dengan badannya. Ya terserah Pak, kalau saya mau begitu. Tapi jangan nyalain saya. Saya senang pakai sarung kok, bukan pakai pakaian ketat gitu. Dalam beragama, saya layaknya orang yang suka pakai sarung, bukan pakai celana ketat, baju ketat. Kenapa? Nggak nyaman. Ketat-ketat tuh kagak nyaman. Kecuali ibu-ibu doang aja lah, istri kita aja yang ketat-ketat aja. Ya cukup istri kita yang pakai yang ketat. Tapi kalau beragama yang longgar-longgar saja. Tapi yang pasti pakai rumus tadi. Artinya nggak terlalu longgar juga gitu. Karena tadi tetap ada rumusnya, ada metodenya. Jam berapa Pak? 9:30 ya? Bi'annal wudu'a, bahwasanya wudu lam yusra adalah belum disyariatkan illa bil Madinati, terkecuali setelah Nabi nyampe di Madinah. Li'anna qawlahu, karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala, halnya maha luhur Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilal salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Boleh Pak ya langgam begitu ya? Boleh. Nanti wah ini Islam Nusantara. Wa aydiyakum ilal marafiqi wa